Desa terpencil itu kan sangat kurangnya akses pendidikan, beda sekali dengan yang di kota-kota. Itu bagaimana, Pak? Yo, halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mas Fahri Sofwan Hadi, dalam edisi Pendidikan dan Sosial. Bersama saya ada salah satu narasumber kita, Bapak Hari Saputra Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabar ya, Bapak? Alhamdulillah sehat. Pak, boleh kan ya saya membahas satu pembahasan mengenai pendidikan di Indonesia? Boleh nggak, Pak? Boleh, Bang. Boleh banget ya? Boleh. Jadi kalau pendidikan ini kan salah satu faktor utama untuk anak-anak sekolah, Pak ya? Mulai dari jenjang TK sampai SMA. Apalagi SMA nih yang sudah sekitar 2 tahun, 3 tahun lagi bakal kuliah. Lalu bagaimana dengan kesenjangan akses pendidikan? Kayak misalkan kalau di sebuah perkotaan itu kan mereka sudah dapat fasilitas, terutama ya teknologi, pendidikan itu sudah lengkap. Lalu bagaimana yang dengan di desa nih, desa terpencil itu kan sangat kurangnya akses pendidikan, beda sekali dengan yang di kota-kota. Itu bagaimana, Pak? Baik, mau tidak mau untuk kesenjangan akses pendidikan ini banyak faktor sih, geografis, terus tadi perkotaan, pedesaan, kemudian kesenjangan ekonomi dan semacamnya. Tapi untuk menyelesaikannya, pendidikan itu alat untuk kita keluar dari kemiskinan, tanda kutip, kemiskinan dalam arti luas ya. Nah, caranya atau solusinya adalah ada selentingan mengatakan, gurunya disentralisasi saja, bahwa nanti kita bisa dengan hibrid, bisa dengan online gitu. Jadi artinya seorang menteri pendidikan ngajarin matematika gitu. Kira-kira gitu. Jadi di centralize, bahkan mungkin presiden memberi contoh gitu, ngajarin fisika ke anak-anak murid gitu. Itu memberikan semangat bahwa akses pendidikan harus oleh semuanya gitu. Tidak oleh orang elit saja atau orang perkotaan saja, atau yang di pedesaan juga, presiden saya ngajarin saya biologi nih. Itu kan menggugah ya. Jadi ada yang itu, saya pikir ide yang bagus gitu ya, untuk mensentralisasi guru, kualitas guru dimulai dari yang paling atas. Karena pada dasarnya setiap organisasi sekarang, adab organisasi yang baik atau budaya organisasi yang baik adalah adanya pembelajaran, learning organization, organisasi yang belajar. Dan organisasi yang belajar itu dimulai dari top, dari yang paling atas. Ya. Dan sentralisasi guru adalah niscaya, karena bagaimanapun akan menggugah keteladanan. Tetapi kalau misalkan menurut daya pendidikan, daya pikiran kan yang di perkotaan sama di pedesaan lebih unggul yang di perkotaan, Pak. Lalu gimana itu? Makanya untuk menyelesaikan disparitas atau perbedaan itu perlu adanya terobosan. Tindakan terobosan itu salah satunya kualitas guru itu sekaligus saja ditinggikan dengan sentralisasi tadi. Misalnya saya mau belajar fisika, mungkin ke Pak Surya langsung gitu. Dia memberikan kuliah pembelajaran buat anak SMA fisika misalnya, itu ke seluruh anak fisika, seluruh kelas fisika di Indonesia. Itu bisa dengan online, untuk meningkatkan kualitasnya gitu. Jadi semua nggak terakses. Tetap ada guru yang itu hibrid pastinya kan, ada yang akan mengevaluasi, ada ini. Tapi untuk menjadikan itu menjadi pembelajaran kreatif, pembelajaran yang memberikan sesuatu nuansa yang berbeda dan memberikan kepercayaan diri, confident kepada anak Indonesia, itu perlu ada terobosan seperti itu gitu. Mensentralisasi guru dalam tanda kutip untuk memberikan kualitas yang terbaik yang dimiliki Indonesia untuk mengajar, untuk mendidik. Dan itu terakses dengan pendidikan online yang bisa terakses oleh siapa saja, baik di kota maupun di desa. Lalu untuk kayak misalkan sekarang kan banyak banget tuh kasus meningkatnya angka putus sekolah, dan bahkan lebih banyak fasilitas yang di pendidikan gitu. Karena kan minus biaya juga banyak gitu ya. Terus lebih banyak juga nih orang-orang yang terutama di daerah pedesaan itu lebih banyak bekerja untuk mendapatkan penghasilan lebih dibandingkan belajar. Lalu bagaimana agar akses anak-anak sekolah ini, padahal sudah dapat pendidikan sekolah gratis gitu, tapi kenapa masih banyak lebih memilih membanyakan hasil mereka dibandingkan sekolah gitu, Pak? Nah, ini faktor budaya, faktor sosial budaya. Itu ada faktor lain selain itu. Artinya budaya atau adab untuk berilmu itu memang harus lebih ditingkatkan lagi, pastinya dengan keteladanan.
orang tua dalam arti luas atau pejabat pemerintah itu kan menjadi teladan untuk bisa mereka tidak pergi atau keluar dari koridor bahwa pendidikan itu memberdayakan gitu. Bukan seperti sekarang kayaknya pendidikan itu ya performa saja, dapat ijazah, tapi ya begitu-gitu aja gitu. Tapi ijazah kan udah nggak ini Pak istilahnya. Makanya makanya saya bilang itu adalah suatu miris kan kita melihatnya gitu. Iya. Artinya sesuatu yang harusnya didobrak gitu. Kita gerakkan orang-orang supaya mendidik itu adalah tugas bersama. Mendidik itu adalah guru, kita adalah semua guru. Bahwa kita adalah, kita di CEO perusahaan aja kalau nggak bisa jadi guru mendidik karyawannya, sekarang udah nggak bisa lagi gitu. Nah, iya, guru itu menjadi hal kapasitas dasar dari seorang pemimpin gitu, keguruan itu. Nah, yang saya takutkan tuh sekarang itu ijazah udah nggak berguna kan. Apalagi sekarang itu pengen masuk kuliah sini terus ada prestasi, terus gimana kita mau ngasilin nih? Kalau misalkan banyak sekali putus sekolah, mau ngasilin generasi yang bagus tuh gimana? Sedangkan ya ijazah aja udah nggak mutu gitu loh Pak. Iya makanya kalau saya sih percaya kembali ke manusia, guru kita itu yang ditingkatkan kualitasnya. Jadi bukan yang lain-lain. Iya harusnya guru. Sekali lagi kenapa ada ide insentralisasi? Karena kita mau yang memberikan mendidik itu adalah orang-orang terbaik. Orang terbaik. Bukan hanya orang yang memberikan informasi saja gitu, selesai gitu. Tapi orang-orang terbaik yang pendidik terbaik. Dan guru ini yang menentukan kualitas ya muridnya, ya bukan bahasa sekarang. saya masih mengatakan itu murid ya. Artinya mereka bertanggung jawab kepada, jadi gini, doa seorang guru itu kan seperti orangnya orang tua gitu. Pastinya dia ingin mendoakan juga murid-muridnya sehingga murid-muridnya menjadi orang-orang yang soleh dan menjadi orang-orang yang berguna dunia akhirat gitu. Dan itu nggak sampai ke sana semangat atau ini spirit dari kebanyakan guru kita gitu. Karena mereka bahkan yang lebih tragis lagi menjadi ada yang pedofilia dengan yang gitu-gitu tuh. Ya, artinya itu udah sangat miris gitu keadaan ini. Iya, miris dan ini yang perlu kita kembalikan gitu. Bahwa orang-orang terbaik yang menjadi pendidik dan guru-gurulah penentu dari baik buruknya dan bahagia dan tidak bahagianya anak-anak kita gitu. Dan itu bahagia itu dalam term itu adalah kemenangan dunia akhirat sebenarnya kan bahagia kita, anak-anak bahagia belajar, bahagia untuk bisa mempraktekkan apa yang mengaplikasikan, mengamaliyahkan apa yang di ilmu yang dia miliki. Itu bahagia, penuh kebahagiaan, penuh kemenangan untuk itu. Terus ya sekarang itu banyak sekali yang kurang pendidikan karakter, terutama dari orang tua gitu. Kayak orang tua nih terkadang asal sembarangan masukin anak ke sekolah, yang penting anak saya sekolah gitu. Nah terus beda guru beda kualitas Pak. Terus gimana dengan yang orang tua nih pendidikannya hanya sebatas saja, itu gimana? Sebetulnya tanggung jawab tetap orang tua, karena memang kita kasih sayang, cinta kasih itu nggak ada resonansinya gitu. Doa orang tua yang tulus itu sebetulnya lebih dari konten yang diajarkan di sekolah sebetulnya menurut pandangan saya. Tapi kebanyakan sekarang orang-orang tua itu dasarnya saja untuk mencintai dan ngasih sayangnya anaknya itu nggak pernah diajarkan, dididik. Kita parenting itu kalau saya mengusulkan gitu ya, setiap yang mau menikah itu ada parenting kelas, kelas. Bagaimana menjadi orang tua secara baik, memahami kejiwaan, memahami segala macam lah, integritas, bagaimana melayani anak, bagaimana adaptasi terhadap perbedaan anak, itu dikasih tahu juga, diberi wawasan lah. Dan itu belum ada sekarang, karena karakter itu dimulai dari keluarga, bukan dari mana-mana. Karakter itu dibentuk di keluarga. Dari orang tuanya. Dari orang tua. Dan orang tua itu sekarang beda dengan yang dulu gitu. Beda banget. Informasi juga berbeda dan layaknya di enrichment, diberikan pengayaan hal-hal terkait dengan parenting dan
kebijaksanaan sebagai orang tua gitu. Dan itu menjadi ya mata kuliah di orang-orang yang akan menjadi kepala keluarga, misalnya menjadi pemimpin, ibu yang baik juga bagaimana, segala macam itulah. Dan itu yang perlu dengan keteladanan juga dari kepemimpinan gitu, garis bawahi ya kira-kira gitu. Baik teman-teman, kalau misalkan lagi terus bakal panjang banget nih ya Pak ya. Ya itu sudah dikupas oleh Bapak hari ini untuk pembahasan mengenai kemana sih arah pendidikan untuk sang anak, terutama yang masih kecil ya, apalagi sudah SMA, jenjangnya sudah mau kuliah, kerja gitu. Ya teman-teman, mungkin itulah untuk berita hari ini mengenai kemana arah pendidikan kita di Indonesia. Kita akan bertemu di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.